Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan perhitungan mengenai awal bulan, kita perlu melakukan konversi dari satu kalender ke kalender yang lainnya. Untuk itu, kita perlu memahami data dari masing-masing kalender. Dan berikut ini adalah data penting dari kalender Masehi dan Hijriah. Data ini sangat penting karena nanti pasti akan digunakan dalam proses perhitungan konversi. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu data untuk kalender Masehi. Kalender Masehi 1 tahun itu berjumlah 365,25 hari atau 365 hari 6 jam. Untuk membulatkan angka 0,25 hari, dibuat aturan dalam setiap 4 tahun diadakan 3 tahun basitoh atau tahun pendek dan 1 tahun kabisat atau tahun panjang. Ya, jadi bisa dipahami untuk menggenapkan angka 0,25 maka diadakan yang namanya tahun basitoh dan tahun kabisat. Tahun kabisat diletakkan pada bilangan tahun yang habis dibagi 4. Contohnya seperti 2020, 2016, 1996. Semuanya habis dibagi 4 dan itu adalah tahun kabisat. Tahun basitoh berumur 365 hari. Sedangkan tahun kabisat berumur 366 hari. Kelebihan 1 hari pada tahun kabisat ini diletakkan pada bulan Februari. Jadi untuk tahun kabisat, bulan Februari jumlah harinya adalah 29 hari. Sedangkan untuk tahun basitoh, pada bulan Februari jumlah harinya adalah 365 hari. Kemudian satu daur atau satu siklus dalam kalender Masehi itu berjumlah 4 tahun dengan jumlah hari 1461 hari. Kemudian berikut ini tabel jumlah hari setiap akhir bulan. Nah, di sini ada tahun basitoh, tahun kabisat. Bulan Januari umur harinya itu adalah 31. Bulan Februari umur harinya adalah 28. Jadi ketika kita berada pada tanggal 28 Februari, itu artinya pada tahun tersebut kita sudah melalui sebanyak 59 hari. Itu untuk tahun basitoh. Atau ketika kita berada pada tahun kabisat, saat tanggal 28 Februari artinya kita sudah melalui hari sebanyak 60 hari. Kemudian Maret jumlah harinya adalah 31. Ketika kita berada pada tanggal 31 Maret, itu artinya pada tahun tersebut kita sudah melalui sebanyak 90 hari. Sekarang misalnya kita berada pada tanggal 30 Maret. Itu artinya jumlah hari yang sudah kita lalui pada tahun tersebut adalah 89. Ya, jadi jumlah harinya adalah 59 ditambah dengan 30 karena kita berada pada tanggal 30 Maret. Sekarang misalnya kita berada pada tanggal 1 September. Kalau kita berada pada tanggal 1 September, maka kita lihat Agustus, umur hari 31, jumlah hari yang sudah dilalui sampai tanggal 31 Agustus itu adalah 243. Kalau kita berada pada tanggal 1 September, itu artinya jumlah hari yang sudah dilalui pada tahun tersebut adalah 244. Yaitu 243 ditambah dengan 1 hari. Kalau misalnya
5 September berarti 243 ditambah dengan 5 sama dengan 248. Jadi jumlah hari yang sudah dilalui itu adalah 248. Jumlah tahun kabisat sama seperti itu cara penghitungannya, hanya saja berbeda di bulan Februari. Kalau misalnya kita berada pada tanggal 30 Desember, itu artinya kita sudah melalui hari sebanyak 334 ditambah dengan 30, yaitu 364 hari. Ya, kemudian berikutnya, tabel berikutnya itu tabel tentang tahun Basitoh dan tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. 1996 dia habis dibagi 4, tidak ada sisa. 2000, 2004, 2008 dan seterusnya, itu adalah tahun Kabisat. Baik, selanjutnya tabel rumus hari dan pasaran untuk kalender Masehi. Rumus hari dan pasaran ini kita gunakan ketika melakukan perhitungan, dan di dalam perhitungan sisa dari jumlah perhitungan itu menunjukkan hari dan pasaran. Ini nanti akan bisa lebih jelas setelah dilakukan praktek langsung. Tabel rumusnya, sisa 0 itu menunjukkan hari Jumat, sisa 1 menunjukkan hari Sabtu, sisa 2 hari Ahad, sisa 3 hari Senin, sisa 4 hari Selasa, sisa 5 hari Rabu, dan sisa 6 hari Kamis. Ini pedoman untuk menghitung hari dan pasaran kalender Masehi. Untuk pasaran, sisa perhitungan 0 itu menunjukkan Wage, sisa 1 Kliwon, sisa 2 Legi, sisa 3 Pahing, dan sisa 4 untuk pasaran Pon. Sekali lagi, ini nanti akan semakin jelas setelah kita melakukan perhitungan secara langsung. Baik, selanjutnya kita beralih ke data-data pada kalender Hijriyah. Yang perlu kita ketahui bahwa tahun pertama ditetapkannya kalender Hijriyah itu adalah saat terjadinya hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Itu artinya kalender Masehi sudah berjalan terlebih dahulu sebelum kalender Hijriyah. Lalu kapankah terjadi hijrah Nabi? Nah, setelah dilakukan penelitian, maka bisa disimpulkan bahwa tanggal 1 Muharram 1 Hijriyah itu jatuh pada hari Kamis 15 Juli 622 Masehi. Ada juga yang berpendapat bahwa tanggal 1 Hijriyah itu bertepatan dengan hari Jumat tanggal 16 Juli 622 Masehi. Di sini yang akan kita gunakan adalah pendapat pertama, yaitu hari Kamis 15 Juli 622 Masehi. Umur 1 tahun Hijriyah, umur harinya itu rata-rata adalah 354 hari, 8 jam, 48 menit, 33,6 detik. Nah, ini dibulatkan menjadi 354 hari lebih 11 hari per 30. 11 per 30 ini maksudnya adalah dalam setiap 30 tahun itu ada lebihan 11 hari. Kemudian bagaimana cara membulatkannya? Nah, untuk membulatkan lebihan dari 11 per 30 hari, ini dibuat satu daur atau satu siklus berjumlah sebanyak 30 tahun. Dalam satu daur ditetapkan ada 11 kali tahun Kabisat dan 19 kali tahun Basitoh.
Jadi tadi satu daur terdiri dari 30 tahun, itu dibagi 11 kali untuk tahun Kabisat dan 19 kali untuk tahun Basitoh. Tahun Kabisat itu berumur 355 hari, sedangkan tahun Basitoh berumur 354 hari. Jumlah hari dalam satu daur adalah 10.631 hari. Tahun Kabisat terletak pada bilangan tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Nah, ini nanti sangat penting dalam perhitungannya untuk melakukan konversi, letak tahun Kabisat. Ini nanti sangat penting. Kemudian, kelebihan satu hari pada tahun Kabisat itu dimasukkan ke dalam bulan ke-12, yaitu bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah itu bulan ke-12, kalau dia tahun Basitoh jumlah harinya adalah 29, tetapi kalau dia masuk ke dalam tahun Kabisat jumlah harinya adalah 30 hari. Umur bulan ganjil adalah 30 hari dan umur bulan genap adalah 29 hari. Ini merupakan ketetapan perhitungan hisab urfi. Karena nanti akan ada yang namanya hisab urfi dan hisab hakiki. Sementara data untuk hisab urfi tahun bulan ganjil itu adalah 30 hari dan bulan genap itu adalah 29 hari. Kalau dalam hisab hakiki nanti akan ditemukan jumlah hari yang berbeda, karena hisab hakiki itu adalah hisab berdasarkan dengan gerak bulan yang sebenarnya. Berikut ini adalah tabel jumlah hari untuk bulan Hijriyah. Di sini ada nama bulan mulai dari Muharram sampai bulan Safar. Muharram jumlah harinya adalah 30, Safar jumlah harinya 29, Rabiul Awal 30, Rabiul Akhir 29, demikian seterusnya sampai bulan Zulhijjah 29 hari. Kemudian jumlah hari yang sudah dilalui. Ketika kita berada pada tanggal 30 Muharram, maka pada tahun tersebut jumlah hari yang sudah dilalui adalah 30 hari. Ketika kita berada pada tanggal 15 Muharram, maka jumlah hari yang sudah dilalui pada tahun tersebut adalah 15 hari. Kalau kita berada pada bulan Safar tanggal 29, maka jumlah hari yang sudah dilalui adalah 59. Kalau misalnya tanggal 25 Safar, berarti jumlah hari yang dilalui adalah 30 ditambah dengan 25. Sama dengan 55 hari. Misalnya Ramadan tanggal 30, jumlah hari yang sudah dilalui pada tanggal 30 Ramadan adalah 266. Kalau tanggal 29 Ramadan berarti 236 ditambah dengan 29. Hasilnya adalah 265. Kalau misalnya kita berada pada tanggal 5 Syawal, maka kita lihat untuk jumlah hari bulan Ramadan 266 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 271. Jadi tanggal 5 Syawal, jumlah hari yang sudah dilalui pada tahun tersebut adalah 271. Demikian cara perhitungan untuk jumlah hari pada satu tahun. Oke, bisa kita lanjutkan. Data tahun Kabisat dan tahun Basitoh. Ini tadi sudah diketahui. Untuk tahun Kabisat itu terletak pada bilangan tahun tertentu. Untuk memudahkan, di sini ada datanya. BST itu adalah Basitoh, KBS itu adalah Kabisat. Tahun 1411 itu adalah tahun Basitoh. Tahun 1412 itu adalah tahun Kabisat. Tahun 1442 itu adalah tahun
Kabisat. Tahun 1443 itu adalah tahun Basito. Demikian seterusnya. Di sini datanya tersedia sampai tahun 1500. Oke, bisa kita lanjutkan. Letak tahun Kabisat, lebihan tahun. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan. Tahun Kabisat itu terletak pada urutan tahun ke-2, 5, 7, 10, 13, dan seterusnya. Di sini di tabel ini ada yang memiliki tanda bintang. Yang tanda bintang itu menunjukkan bahwa dia adalah tahun Kabisat. Jumlah harinya adalah 355 hari. Sedangkan yang tidak ada tanda bintangnya itu adalah tahun Basitoh. Jumlah harinya adalah 354 hari. Ini nanti akan lebih jelas ketika kita sudah masuk ke dalam perhitungan. Oke, bisa dipahami. Kita lanjutkan. Tabel rumus hari dan pasaran untuk kalender Hijriyah. Ini ada perbedaan dengan tabel pada kalender Masehi. Sisa 0 untuk kalender Hijriyah itu menunjukkan hari Rabu. Sisa 1 hari Kamis. Sisa 2 hari Jumat. Sisa 3 hari Sabtu. Sisa 4 hari Ahad. Sisa 5 hari Senin. Dan sisa 6 hari Selasa. Untuk perhitungan pasaran, sisa 0 itu adalah Wage, sisa 1 Kliwon, sisa 2 Legi, sisa 3 Pahing, dan sisa 4 itu untuk Pon. Oke, demikian data-data untuk kalender Masehi dan kalender Hijriah. Ini nanti akan sangat berguna dalam melakukan konversi, dan konversi itu adalah langkah awal untuk menentukan awal bulan, baik itu bulan Hijriah maupun bulan Masehi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.